Hadis yang ketiga, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anda dianggap beriman dengan iman yang baik kalau Anda mencintai saudaramu. Ini akhun dalam bahasa hadis ini itu sama dengan akhun dalam bahasa Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun. Berarti persaudaraannya bukan persaudaraan yang didasari kesamaan rahim, tapi kesamaan iman. Karena Anda disebut saudara tuh modelnya banyak, teman-teman. Ada yang bersaudara karena sama-sama terlahir dari ibu atau bapak yang sama, dari rahim atau sulbi yang sama. Nanti ada lagi saudara karena kesamaan iman. Ada lagi saudara karena kesamaan tempat tinggal. Nabi Muhammad mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansor, mensaudarakan kaum muslimin dengan Yahudi dan Nasrani di Madinah. Itu mempersaudarakan. Akho bainal muhajirin wal ansor. Dalam misak Madinah itu semua dipersaudarakan. Nanti ada lagi persaudaraan karena kesamaan anak cucu Nabi Adam. Jadi ketika Anda melihat manusia, itu dia saudara kita sebenarnya. Ada yang saudaranya level 5, berarti dia satu ibu dengan kita, tinggal di tempat yang sama, menjadi warga negara Indonesia, beriman dan anak cucu Nabi Adam. Ada yang cuma satu, yaitu anak cucu Nabi Adam. Sehingga ketika kita melihat orang itu, pandangan kita pandangan positif, pandangan sayang. Nah, Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anda dianggap beriman dengan baik. Keimanan berarti Anda menyatakan saya dengan siapapun yang beriman adalah saudara. Itu cirinya Anda pengen dia bahagia sebagaimana Anda ingin bahagia. Anda tidak ingin dia disakiti sebagaimana Anda tidak ingin disakiti. Jadi ketika Anda tidak ingin dibully, jangan membuli, teman-teman. Saya berkali-kali bilang ya, kadang-kadang kita bercanda tapi tipis antara bercanda sama bully. Anda harus hati-hati. Bercanda boleh, bully jangan. Kadang-kadang kita dulu merasa dibully sama senior, lalu kita sekarang menjadi senior, kesempatan membuli adik kelas. Saya bilang, jangan membuli. Orang-orang yang sekarang Anda kenal bisa jadi adalah sumber rezeki Anda di masa depan. Bisa jadi kemudian dia punya, misalnya yang laki-laki ini, karena Anda sudah 3 tahun di pesantren, lalu ada santri baru, Anda merasa senior, Anda merasa lebih hebat dan seterusnya, lalu membuli. Jangan, karena bisa jadi dia punya adik yang cantik atau kakak yang cantik. Anda nggak jadi besanan sama dia itu. Pas tahu keluarga ada yang cantik, Anda deket-deketin. Pembuli. Bisa. Bisa jadi nanti ternyata dia punya yayasan di rumahnya, lalu Anda pengen mengabdi di yayasan itu. Pas wawancara, lah ketemu dia. Nggak jadi diterima karena membuli. Teman-teman, kalau Anda tidak membuli, Anda akan asik sekali. Karena kita nggak pengen dibully, janganlah membuli. Nanti kalau Anda punya teman dan akrab, bercanda tapi tidak membuli, asik. Saya kasih contoh, saya mau ke Jogja. Lalu saya tahu ada teman-teman di sana. Saya cukup taruh DP WA saja, OTW Jogja. Ada yang WA. Tanggal berapa sampai Jogja? Naik apa? Sampai sana ada yang jemput, teman-teman. Yang luang-luang tentunya. Oh, jam segini saya luang nih, saya bisa jemput. Oh, jam segini saya nggak bisa, malamnya saya ajak keliling. Ajaklah keliling. Kita ngerasain apa di Jogja itu? Gudeg-gudeg, gudeg pawon, soto Pak Haji Soleh. Ya, Anda nggak tahu sih. Dari mana kita tahu? Ya mereka orang Jogja asli yang ngajak. Kenapa mereka rela kok meluangkan waktu untuk kita? Karena ketika bertemu dengan kita, berinteraksi dengan kita, kita baik. Dia juga akan membalas kebaikan itu. Percaya sama saya, kalau Anda sekarang dibantu orang, Anda akan bantu kok kalau ada kesempatan. Nggak berat kita membantu. Nah, ini dibilang hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Apapun itu, teman-teman. Apakah gampang? Susah. Kita bisa melakukan, tapi rada susah karenanya Nabi kemudian mengingatkan. Salah satu konsekuensi iman adalah kamu mau melakukan kebaikan sebagaimana kamu ingin diperlakukan baik.